Mohon izin Panglima, peletakan batu pertama akan kami pandu dalam hitungan ketiga. Mohon izin. Beri tepuk tangan yang meriah. Foto bersama. Komando Daerah Angkatan Udara 2 memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Jalan Garuda Makopa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis kemarin, 11 Desember 2025, di mana peletakan batu pertama bangunan ini dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, dipimpin langsung Pangkodau 2 Marsda TNI Dedi Hasolowan Simanjuntak. Kegiatan ini pemirsa turut dihadiri jajaran Kodau 2 serta perwakilan Yayasan PT Makmur Bahagia Sejati selaku pihak pengelola fasilitas. Informasi lengkapnya dihimpun rekan kami Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur. Rekan Nurul Hidayah, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Justina, selamat siang Tribuners. Dapat disampaikan, Komando Daerah Angkatan Udara 2 atau Kodau 2 memulai pembangunan SPPG di Jalan Garuda Macopa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis kemarin. Untuk prosesi peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh Pangkodau 2 Marsda TNI Dedi Hasoluan Simanjuntak Tribuners, dan pada kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Kodau 2 serta perwakilan dari Yayasan PT Makmur Bahagia Sejati selaku pihak pengelola fasilitas Tribuners. SPPG ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada akhir Januari mendatang, di mana setelah proses pembangunan SPPG tersebut rampung Tribuners. Berdasarkan hasil wawancara kami dari pihak TNI AU, diketahui bahwa pembangunan SPPG ini menjadi wujud komitmen TNI AU dalam mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak Indonesia Tribuners. Dan untuk lokasi sendiri ada 2 lokasi pembangunan SPPG, yakni di Kabupaten Maros dan juga di Kota Makassar Tribuners. Dan untuk target penerimanya sendiri mencapai 2.500 orang untuk masing-masing SPPG yang berada di Kabupaten Maros dan juga di Kota Makassar sesuai dengan Juknis dari Badan Gizi Nasional. Dan khusus di Kabupaten Maros sendiri, penerimanya ini berasal dari wilayah sekitar SPPG, yakni berasal dari 15 sekolah yang ada di sekitar SPPG tersebut. Dan komposisinya sendiri ada dari SD, SMP, dan juga SMA, bahkan ibu hamil dan juga menyusui Tribuners. Semua ini disesuaikan dengan data dan juga kebutuhan di lapangan. Kemudian terkait dengan anggaran, pihak TNI AU memastikan seluruh anggaran tersebut didukung langsung oleh Badan Gizi Nasional sesuai dengan komitmen pemerintah. Dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan perwakilan PT Makmur Bahagia Sejati selaku pengurus fasilitas SPPG tersebut, diketahui bahwa pembangunan SPPG ini ditargetkan akan berlangsung selama 7 minggu atau 40 hingga 50 hari ke depan Tribuners. Dan untuk proses penerimaannya ini, penyalurannya Tribuners akan dilakukan secara bertahap, mulai dari 1.000 penerima, kemudian bertingkat menjadi 2.500 penerima, dan bahkan mereka mengklaim bisa mencapai 3.000 penerima Tribuners karena kepala dapur yang dimiliki oleh pihak yayasan ini sudah bersertifikasi Tribuners. Kemudian untuk pembangunan SPPG ini juga dinilai dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di area tersebut karena untuk proses pengoperasian ini membutuhkan 47 relawan yang akan direkrut dari sekitar lokasi Tribuners. Kemudian ada juga dari kepala SPPG, kemudian ahli gizi dan juga administrasi yang akan direkrut berdasarkan dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan Tribuners. Kemudian untuk proses rekrutmen nanti akan dilakukan secara terbuka, dan untuk batas umurnya yakni mencapai 50 tahun. Jadi untuk warga di sekitar lokasi ini bisa langsung datang dan mendaftarkan diri sebagai relawan di SPPG tersebut, dan nantinya akan diseleksi secara adil Tribuners. Kemudian untuk anggaran pembangunannya ini ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, dan untuk anggaran tersebut Tribuners sudah disiapkan sesuai dengan standar dan juga ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Pak, latar belakang dari peletakan batu pertama pembangunan SPPG ini, Pak. Baik, jadi SPPG ini dibangun oleh
Komando Daerah TNI Angkatan Udara II yang berlokasi di Makassar sebagai wujud dari komitmen TNI Angkatan Udara untuk mendukung program pemerintah khususnya pada pemenuhan gizi anak Indonesia. Itu yang menjadi latar belakang dari pembangunan SPPG ini. Kemudian Koda 2 dalam hal ini merencanakan pembangunan sampai dengan saat ini mempunyai 2 lokasi, yaitu di Sodising, Kota Makassar, maupun di Macopa di Kabupaten Maros. Semuanya dalam tahap pembangunan dengan target selesai kurang lebih akhir Desember, sehingga harapan kami pada awal Januari, untuk target selesai di akhir Januari, sehingga bisa beroperasi pada saat akhir Januari tersebut. Kemudian untuk penerima manfaat, sesuai dengan edaran dari Ketua Badan Gizi Nasional yang berlaku sampai dengan saat ini, yaitu kurang lebih 2.500 penerima manfaat. Untuk yang di Sodising, penerima manfaat ada di sekitaran lokasi SPPG tersebut, yaitu di Kota Makassar. Untuk Kabupaten Maros, penerima manfaat sama sebesar 2.500, lokasinya berada di seputaran Macopa, Kabupaten Maros. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Pak, itu untuk tingkatannya sendiri Pak, apakah mulai dari anak sekolah SD sampai SMA atau ada juga yang misalkan ibu-ibu yang di posyandu itu Pak? Baik, nanti untuk penerima manfaat kami sudah petakan, namun demikian nanti akan ada koordinasi dengan Korwil BGN wilayah Maros. Sebanyak 2.500, itu nanti komposisinya apa saja, apakah anak sekolah yang terdiri dari SMA, SMP, dan SD, bisa juga dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi nanti kami akan berkoordinasi, kami sudah petakan kira-kira penerima manfaat di sekitar SPPG ini siapa saja, beserta jumlahnya nanti akan diverifikasi oleh Korwil BGN Maros. Demikian. Pak, terkait dengan anggaran pembangunannya mungkin Pak? Baik, dari anggaran pembangunan semuanya akan didukung oleh Badan Gizi Nasional sesuai dengan komitmen pemerintah. Mohon izin Panglima, peletakan batu pertama akan kami pandu dalam hitungan ketiga menguji. Beri tepuk tangan yang meriah. Foto bersama. Yang saya hormati Bupati yang diwakilkan Pak Praitno, BGN Kabupaten Maros, Ibu Indah, hadiran yang saya hormati Kapolres dan Dandim, meningkatkan gizi bagi penerus kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.